Para mahasiswa yang menjadi korban penipuan pinjaman online mengaku mendapat teror dari debt collector. Korban berharap pelaku bisa dipidana. Di era digital seperti sekarang, semua kebutuhan bisa dipenuhi secara cepat, termasuk kebutuhan finansial. Cukup menggunakan smartphone dan koneksi internet, seseorang sudah bisa meminjam uang hanya dalam beberapa menit. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat risiko yang seringkali tidak disadari. Pinjaman online atau pinjol merupakan pelayanan peminjaman uang secara digital yang bisa dilakukan melalui website ataupun aplikasi. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, perkembangan pinjaman online di Indonesia meningkat sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sayangnya, tidak semua pinjaman online itu beroperasi secara legal. Banyak pinjaman online ilegal yang bermunculan dan menyasar ke masyarakat, khususnya ke mahasiswa. Nah, mahasiswa menjadi target empuk karena biaya kebutuhan finansial yang tinggi, kemudian gaya hidup konsumtif, serta literasi keuangan digital yang kurang. Awalnya terlihat membantu, tetapi tanpa disadari, banyak mahasiswa justru terjebak dalam masalah utang dan tekanan mental akibat pinjol ilegal. Pinjaman online ilegal adalah layanan pinjaman digital yang tidak memiliki izin resmi dari OJK. Karena tidak diawasi, pinjol ilegal ini sering melanggar aturan dan merugikan penggunanya. Berbeda dengan pinjol yang memiliki ketentuan yang jelas. Pinjol ilegal ini biasanya menawarkan yang pertama, pencairan dana cepat, yang kedua, syarat mudah, yang ketiga, tanpa jaminan, yang keempat, bahkan tanpa verifikasi yang tepat. Pinjam sekarang, dana cair 5 menit, tanpa ribet. Lalu, apa saja sih contoh dari pinjaman online ilegal? Nah, contoh dari pinjaman online ilegal biasa kita temui melalui SMS spam, yang kemudian ada dari nomor WhatsApp yang tidak dikenal. Biasanya mereka akan menggunakan foto profil layanan mereka. Yang ketiga, melalui link yang mencurigakan. Dan yang terakhir, mereka biasanya ada di iklan-iklan aplikasi, dan aplikasi tersebut tidak terdaftar di platform online seperti Play Store. Nah, selain dana cepat, uang kilat, pencairan cepat, dan semacamnya, biasanya para oknum-oknum dari aplikasi nakal ini mereka juga menawarkan proses pencairan yang lebih cepat, bahkan proses pencairannya tidak masuk akal seperti proses pencairan ketika kita meminjam uang secara resmi. Pinjol ilegal adalah tidak memiliki izin resmi dari OJK. Oleh karena itu, penting selalu untuk mengecek legalitas aplikasi melalui website resmi dari Otoritas Jasa Keuangan. Lalu yang kedua adalah bunga dan denda yang sangat tinggi. Padahal aku cuma pinjam 500.000. Namun, dalam waktu singkat, tagihan bisa meningkat berkali-kali lipat akibat adanya bunga dan juga denda yang tidak masuk akal. 3. Mengakses seluruh data pribadi. Pinjol ilegal sering meminta akses seperti telepon kontak, galeri, data pribadi, atau bahkan lokasi yang dimana hal-hal tersebut akan digunakan untuk mengancam saat penagihan. Cara penagihan pinjol ilegal biasanya disertai dengan ancaman, teror, dan penyebaran data pribadi. 卢卡朗那贝塔里尼还必须当牛啊！连少一郎什么的当路爱第二规避手不应管理干他们把很多深度 sekarang juga. Inilah salah satu metode intimidasi yang sering dilakukan pinjol ilegal. Mereka memanfaatkan data pribadi korban untuk menekan secara mental.
Yang terakhir, tidak memiliki alamat yang jelas dan juga kantor secara resmi. Nah, biasanya pinjaman online ilegal itu identik dengan mereka tidak memiliki kantor resmi dan juga alamat atau bahkan customer service yang akan dihubungin itu tidak akan jelas karena mereka memang tidak memiliki kantor secara resmi. Adapun dampak dari pinjaman online ilegal bagi mahasiswa. Nah, bagi kalian untuk mahasiswa, kalian harus hati-hati terhadap pinjaman online ilegal karena akan menyebabkan dampak yang pertama ialah dampak finansial. Nah, di dampak finansial ini bukan hanya sekadar bagaimana cara kita membayar hutang, tapi juga ada beberapa dampak lain yang sangat krusial untuk mahasiswa. Di antaranya yang pertama, mahasiswa akan kesulitan mengatur uang bulanan mereka. Kemudian yang kedua, bingung nih bagaimana membayar hutang yang sangat membengkak dan juga yang sangat besar sekali nominalnya. Dan yang ketiga, bahkan ini adalah cara paling egois di mana mereka akan meminjam lagi melalui platform yang berbeda untuk menutupi utang mereka sebelumnya. Nah, dalam kondisi ini biasanya kita sebut dengan gali lubang, tutup lubang. Makanya dari itu kita harus berhati-hati teman-teman. Dari pinjol ilegal bisa berdampak pada kesehatan mental. Korban bisa mengalami stres yang berlebihan, rasa takut ketika menerima telepon, dan kecemasan karena terus diteror penagihan. Jadi, tidak sedikit mahasiswa yang kehilangan rasa tenang dalam menjalani aktivitas sehari-hari. 3. Dampak akademik. Pinjaman online ilegal juga mempengaruhi kehidupan akademik mahasiswa, seperti sulit pemeriksaan kuliah, tugas terbengkalai, serta penurunan prestasi akademik mahasiswa. Karena pikiran korban akan terus dipenuhi rasa takut dan tekanan utang. Selain itu, hubungan sosial korban juga terganggu karena data pribadinya disebarkan. Yang kedua, korbannya pun ikut diteror dan korban juga merasa malu terhadap lingkungan sekitar. Akibatnya, banyak korban memilih menarik diri dari pergaulan. Ada beberapa langkah sederhana agar terhindar dari pinjol ilegal. 1. Cek legalitas di OJK. 2. Jangan tergoda oleh pencairan instan. 3. Hindari utang konsumtif. 4. Kelola keuangan dengan bijak. 5. Gunakan layanan keuangan resmi. Literasi keuangan digital bisa dimulai dari hal sederhana, seperti memahami cash flow atau arus pengeluaran dan pemasukan, lalu membedakan kebutuhan dan keinginan, kemudian membuat anggaran bulanan, serta menghindari gaya hidup konsumtif hanya demi tren sosial media. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, mahasiswa tidak akan mudah tergoda oleh solusi instan seperti pinjol ilegal. Pinjaman online ilegal memang menawarkan kemudahan, namun di balik kemudahan itu semua terdapat resiko yang besar yang akan menghantui para mahasiswa ketika mereka tetap memaksa menggunakan pinjaman online ilegal, seperti dampak finansial, mental, maupun sosial. Sebagai generasi muda, mahasiswa harus lebih berhati-hati dalam menggunakan layanan keuangan digital. Pinjaman online ilegal itu bukan solusi. Semakin mudah uang itu datang, seringkali semakin mahal harga yang harus dibayar. Jadi, jangan tergoda oleh solusi instan. Bijak finansial, aman Digital.